Perkenalkan, nama saya Nayesta Boktalia. Saya mahasiswa di Universitas Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan melakukan praktikum jaringan komputer tugas 3. Sekarang kita langsung menuju langkah praktikum. Di sini kita sudah memiliki soal. Untuk soal yang pertama adalah membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Lalu kita disuruh untuk menghubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel. Kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Baik, untuk langkah pertama kita bisa buka Cisco Packet Tracer. Kemudian kita mulai input 4 komputer dan 1 buah switch. Di sini kita input 1 komputer, 3 komputer, 4 komputer, kemudian 1 buah switch. Kita rapikan dulu posisinya. Jika sudah, kita hubungkan masing-masing komputer dengan switch dengan menggunakan kabel. Kita gunakan fast Ethernet ke switch. Kita pilih fast Ethernet dengan USB 1. Kemudian kita hubungkan lagi ke port 2. Kita hubungkan ke port 3. Selanjutnya kita hubungkan ke port 4. Nah, setelah ini keempat komputer kita sudah terhubung dengan switch. Maka selanjutnya kita akan mengkoneksikan 4 komputer ini agar dapat melakukan ping. Pertama, kita ubah dulu alamat IP pada masing-masing komputer agar dapat nanti bisa dites pingnya ke komputer lain. Untuk PC pertama, kita beri alamat IP 192.168.1 dan 1. Kemudian untuk PC yang kedua 188.1 dan 2. PC yang ketiga 192.168.1 3. Kemudian PC yang keempat 192.168.1 4. Masing-masing komputer sudah memiliki alamat IP-nya masing-masing. Kemudian kita lengkapi terlebih dahulu IP dengan subnet mask-nya. Kita isi sesuai dengan IP yang sudah kita berikan. Isi subnet mask. Jika sudah, kita mulai lakukan ping pada masing-masing komputer. Pertama, kita akan lakukan ping dari komputer dengan IP address 192.168.1.1. Kita sebut ini PC 1, kita akan coba ping ke PC 2, PC 3, dan PC 4. Pertama, kita buka cmd pada PC 1. Kita tes IP config-nya terlebih dahulu untuk melihat jaringannya apakah sudah baik atau tidak. Untuk IP address-nya di sini sudah muncul sesuai dengan yang tadi kita isi. Kemudian kita akan coba lakukan ping pada PC 2. Langsung masukkan alamat IP pada PC 2.
hasilnya sudah seperti ini, yang menandakan bahwa jaringan antara PC1 dan PC2 sudah terhubung dengan baik. Kemudian kita coba ping pada PC selanjutnya. Untuk jaringan pada PC3 sudah terhubung dengan baik. Sekarang kita coba ke PC4. PC4 juga sama, sudah terhubung dengan baik. Kita juga bisa lakukan pengetesan dengan PC yang lainnya dengan cara yang sama. Kita coba ping dari PC2 ke PC3. Nah, sekarang bisa kita lihat koneksi jaringan dari PC2 dengan PC yang lainnya sudah terhubung dengan baik karena tadi kita berhasil melakukan ping. Kita coba pada PC3. Sudah bisa reply. Kita lanjut. Kita ping pada PC1. Berhasil. Kita ping pada PC2. Berhasil. PC3 juga sudah memiliki jaringan yang baik karena tadi kita sudah berhasil melakukan ping pada ketiga PC lainnya. Sekarang kita tes PC terakhir. Bisa dilihat PC4 juga sudah memiliki jaringan yang sempurna sehingga pingnya berhasil dilakukan kepada 3 PC yang lainnya. Baik, selanjutnya untuk soal nomor 2, kita akan membuat satu buah server yang terhubung dengan 4 buah komputer. Lalu pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Nah, pertama kita masuk kembali ke Cisco Packet Tracer. Karena di sini kita sudah punya 4 PC dan 1 switch, kita tinggal tambahkan satu buah server di sini. Kemudian kita beri nama servernya HTTP. Setelah itu, kita edit terlebih dahulu alamat IP pada server ini. Kita beri di 192.168.5. Kemudian jangan lupa isi subnet masknya. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Kita pilih port 5. Setelah itu kita coba untuk PC-PC yang tadi sudah kita simpan bisa mengakses HTTP servernya atau tidak.
Kita coba dari PC1 dengan IP 192.168.1.1. Kita masuk ke web browser. Kemudian kita masukkan alamat IP server tadi. Nah, tampilannya seperti ini menandakan bahwa server sudah bisa diakses dari PC1. Kita coba lakukan pada PC2, 3, dan 4. PC2 juga sudah bisa mengakses alamat IP pada server HTTP. Kita coba di PC3. PC3 juga sudah berhasil. Terakhir kita coba tes pada PC4. PC4 juga sudah berhasil mengakses server HTTP. Nah, untuk salah selanjutnya kita akan membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Lalu pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita kembali ke Cisco. Di sini kita sudah punya 4 komputer, satu buah switch, dan satu buah server HTTP. Kita tinggal menambahkan satu buah server lagi di sebelah sini. Kemudian kita hubungkan dengan kabel. Kita sambungkan ke port 6. Setelah itu kita ubah namanya menjadi server DNS. Jika sudah, kita ubah dulu alamat IP-nya. Untuk alamat IP yang terakhir itu adalah 6 karena 5 sudah digunakan di server HTTP. Kemudian isi subnet mask. Setelah itu IP pada server HTTP adalah 192.168.1.5. Kita kembali ke server DNS. Kemudian kita masuk service, masuk DNS. DNS service kita pilih yang on. Kemudian kita beri nama tugas3.com. Kita masukkan alamat IP address dari server HTTP. Kemudian add. Seperti ini. Setelah itu untuk DNS servernya kita masukkan ke masing-masing PC1, 2, 3, dan 4. Kita masuk ke config. Kita masuk IP configuration. Kemudian kita masukkan DNS server yang barusan 192.168.1.6. Kita copy paste. Kemudian isi ke PC yang lain. Jika sudah, sekarang perintahnya adalah kita pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita coba tes
dari PC 1, masuk ke web browser. Nah, setelah itu kita masukkan URL-nya dengan judul yang barusan kita buat, tugas3.com, kemudian go. Hasilnya seperti ini. Kita sudah bisa mengakses layanan HTTP dari DNS server pada PC 1. Kita coba tes di PC 2. Masuk kembali ke HTTP. PC 2 sudah bisa mengakses. Kita coba tes di PC 3. Masuk ke web browser. PC 3 juga sudah bisa mengakses, dan yang terakhir kita coba di PC 4. PC 4 juga sudah bisa mengakses. Jadi keempat PC tersebut sudah bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS server. Nomor 4, perintahnya adalah membuat struktur jaringan dengan gambar yang sudah disediakan. Pertama, kita buka lagi Cisco-nya. Seperti ini. Kemudian kita kecil terlebih dahulu jendelanya agar kita bisa lihat apa saja device yang diperlukan. Pertama, kita perlu dua buah PC. Kita simpan di sini dan kita simpan di sebelah sini. Kemudian kita perlu 3 buah server. Kita simpan di sini. Kita simpan di sini. Kita simpan di sini. Kemudian kita perlu 2 buah switch. Kita simpan di sini. Kemudian kita butuh 1 router. Di sebelah sini. Setelah itu kita hubungkan masing-masing device dengan kabel. Kita hubungkan server ke switch yang pertama. Kemudian kita gabungkan lagi server yang berikutnya ke switch. Kita gabungkan PC ke switch. Kemudian kita hubungkan switch ke router.
untuk mempersingkat waktu, ini untuk jaringannya sudah saya buat dan saya sudah edit nama beserta IP address-nya. Yang pertama itu dari jaringan atas kita punya switch 2 di mana device ini terhubung dengan PC 0 dengan IP address 192.168.50.1, kemudian terhubung dengan server ilkom.com dan server DNS. Kemudian di jaringan bawah kita punya 3 device, yaitu switch 1, kemudian PC 1 dengan IP address 192.168.40.1 dengan server pendidikan.com. Jaringan atas dan bawah ini dihubungkan dengan router dengan menggunakan kabel dengan port GB. Kemudian untuk masing-masing IP-nya juga sudah dilengkapi. Pertama kita lihat di jaringan atas itu di PC 1. Untuk IP configuration-nya sudah diisi dengan alamat IP sesuai dengan yang tadi diberikan 192.168.50.1. Subnet mask-nya sudah terisi secara otomatis. Kemudian default gateway-nya sampai nomor 4. Dan untuk DNS servernya itu di 192.168.50.3 karena alamat IP pada DNS server itu ini 192.168.50.3. Kemudian subnet mask-nya terisi dan default gateway-nya disamakan di 192.168.50.4. Untuk server Ilkom, IP configuration-nya juga sudah diisi. Alamat IP di 192.168.50.2. Kemudian default gateway-nya disamakan dengan PC 0 dan DNS server. Dan di jaringan bawah untuk PC 1, IP address-nya itu 192.168.41, subnet mask-nya ini, default gateway-nya di 192.168.43, dan untuk DNS servernya sesuai dengan DNS server di jaringan atas. Untuk pendidikan.com, IP configuration-nya 192.168.42, default gateway-nya di 192.168.43. Kemudian untuk DNS servernya kita sudah masukkan URL ilkom.com dan nomor IP-nya sudah kita add. Kemudian juga pendidikan.com juga sama, sudah kita add. Dan untuk kabel routernya juga sudah kita masukkan IP address dari 192.168.43 dengan subnet mask-nya yang ada di bawah ini, dan sudah kita nyalakan tombol on sebagai status bahwa port ini sudah tersambung. Begitupun di port yang satunya. IP configuration-nya yaitu IP address-nya 192.168.54 dan port statusnya juga sudah on. Untuk RIP-nya juga sudah diisi. Di network address-nya yang pertama itu dari 192.168.40.0 ini untuk jaringan bawah, dan untuk yang kedua ini 192.168.50.0 ini untuk jaringan yang atas. Selanjutnya itu yang pertama kita akan mencoba melakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1, dan kita harus memastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Yang kedua, ping dari komputer PC 1 ke PC 0 dan pastikan PC 0 dan PC 1 terhubung. Kita kembali ke Cisco. Nah, yang pertama kita akan melakukan ping dari komputer PC 0 ke PC 1. Kita buka dulu.
kita buka command prompt, kemudian kita ipconfig terlebih dahulu untuk memastikan bahwa jaringan sudah terhubung dengan baik. Nah, setelah itu baru kita ping ke IP PC1 yaitu 192.168.41. Hasilnya seperti ini. Komputer PC0 dan PC1 sudah terhubung. Kemudian kita coba tes dari PC1 ke PC0. Kita masuk CMD, kita ipconfig terlebih dahulu. Kemudian kita ping ke PC0 192.168.51. Hasilnya sama seperti barusan, jaringannya sudah terhubung dengan baik. Untuk soal selanjutnya, perintahnya adalah membuka web browser akses telkom.com dari PC1, lalu pastikan halaman telkom.com harus terbuka. Halamannya sudah muncul. Kemudian soal yang selanjutnya, membuka web browser akses pendidikan.com dari PC0, lalu pastikan halaman telkom.com harus terbuka. Buka web browser akses pendidikan.com dari PC0, lalu pastikan halaman pendidikan.com harus terbuka. Sudah terbuka. Baik, mungkin sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.